rumah tangga itu, kan? Kalau sekedar hanya untuk menikah, kapan akad, setelah itu ada apa, setelah itu bagaimana punya aset yang baik, rumah yang cukup megah, ya kendaraan-kendaraan yang memudahkan kehidupan. Setelah itu mau ngapain? Setelah itu mau ngapain? Karena manusia kan terbatas, programnya terbatas, ya, imajinasinya juga terbatas, gambarannya terbatas, rencananya terbatas. Setelah itu mau apa? Kalau Anda ingin mencari jawaban, konsep berumah tangga yang lengkap, bahkan berkelanjutan dengan sifat yang abadi, dari mulai di dunia sampai kemudian kembali kepada Allah sampai di akhiratnya, Anda tidak akan pernah temukan itu kecuali dari bimbingan yang langsung Allah berikan. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah tahu kita, Allah yang mengerti tentang kita, dan Allah yang maha memahami serta memberi solusi dari semua desain kehidupan kita dalam keadaan apapun, baik itu single ataupun sudah berumah tangga dan dalam kehidupan yang lebih kompleks. Jadi kalau kita menginginkan konsep kehidupan rumah tangga yang terukur, yang baik, yang kurikulumnya memandu kita mendapatkan kebahagiaan yang sejati, baik di dunia bahkan abadi sampai ke akhirat, gak akan pernah ditemukan kecuali dari bimbingan Sang Pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, orang-orang yang mau menjadikan visi kehidupan rumah tangganya yang ditujukan untuk kepentingan ibadah, maka Allah hadirkan ketenangan yang mendamaikan dalam kehidupan rumah tangganya. Disebut dengan sakinah. Dua, limpahan materi yang memberikan kenyamanan dalam kehidupan rumah tangga. Cinta dalam bentuk wujud materi. Diberikan kecukupan materi yang melapangkan dia beraktivitas dalam kehidupan rumah tangganya. Disebut dengan mawaddah. Mawaddah. Kemudian ditanamkan dalam jiwa setiap pasangan itu rasa kasih mendalam yang mengikat keduanya dalam kerukunan dan kebaikan. Ya, bukan berarti tidak ada perbedaan pendapat, bukan berarti tidak ada, boleh jadi perbedaan-perbedaan yang mungkin melahirkan ya satu sisi berbeda, berselisih dalam hal-hal kecil, namun rasa yang ketiga ini itu yang tetap menyatukan perbedaan-perbedaan itu dan membentengi dari terjadinya persoalan-persoalan yang bahkan memecah kehidupan rumah tangga. Itulah rahmat. Rahmat. Ini dia. Ini poinnya. Ya. Jadi kalau kita satukan ayat ini bila ditujukan pada ibadah, maka ini kunci dari 3 pintu besar yang isinya adalah sakinah, mawaddah, dan rahmat. Karena itulah ketiga ini yang sering kita singkat dari kata pembukanya menjadi samara, kan? Itu dibuka dengan kata ayat. Kapan samara itu muncul? Setelah ayat. Wa min ayatihi, itu dulu kan? An khalaqalakum min anfusikum azwaja, ya, itu pernikahannya, dipasangkannya itu. Ya, untuk apa? Untuk menaati Allah dengan visi ibadah. Setelah itu apa? Litaskunu ilaiha, baru sakinah datang. Wa ja'ala bainakum mawaddah, baru mawaddah dimudahkan. Wa rahmah, rahmah ditanamkan. Ya, inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun, yaitu kalau Anda mau merenungkan, berpikir yang dalam dulu. Dalami dulu nih, kan? Yang menciptakan kita siapa, yang tahu tentang kita siapa, yang mengerti ya dan maha memberikan solusi tentang persoalan kehidupan kita siapa, yang mengetahui apa yang terjadi besok siapa, yang mengetahui berketurunan atau tidak berketurunan siapa. Kan kita mengembalikan semua pada Allah. Kalau tahu semua dari Allah, bahkan kita menyimpulkan, bahkan samara pun milik Allah. Ya bahasa gampangnya kan secara logika sederhana ya. Kalau sudah tahu punya Allah, maka dekati pemiliknya. Bagaimana pemiliknya meminta kita untuk menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan pedoman yang dia berikan. Maka renungkan itu. Ya la ayatil qaumi yatafakkarun. Renungkan, tafakkur sampai menemukan kedalamannya. Kalau kita sudah mengerti, sudah memahami, oh iya.